Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit menyampaikan tentang sumber hukum Islam. Hukum Islam atau syariah adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hukum Islam mengatur tingkah laku yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hukum Islam dipandang sebagai ekspresi perintah Tuhan bagi umat Islam. Dalam penerapannya, hukum Islam menetapkan sistem yang menjadi kewajiban semua muslim. Syariah secara harfiah berarti jalan yang bersih dan dilalui dengan baik menuju air. Makna linguistik secara bergema dalam penggunaan teknisnya, seperti halnya air sangat penting bagi kehidupan manusia. Begitu pula kejelasan dan kebenaran syariah adalah sarana kehidupan bagi jiwa pikiran. Sumber hukum Islam ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya. Yang kedua adalah hadis atau as-sunnah. Hadis adalah sesuatu yang berlandaskan pada Nabi Muhammad SAW. Hukum ini didapat melalui perkataan, tindakan, dan teladan Nabi. Dalam hadis terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu ada kesepakatan ulama atau ijma'. Selain Al-Quran, sumber hukum Islam yang bisa dipertimbangkan adalah kesepakatan ulama atau ijma'. Kesepakatan ulama yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai hukum Islam adalah yang terjadi di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat adalah kias atau analogi hukum. Adalah alat yang ampuh untuk mendapatkan putusan untuk masalah baru. Kias menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nasnya dalam Al-Quran ataupun hadis dengan cara mempertimbangkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Contohnya, narkoba telah dianggap tidak diperbolehkan melalui analogi hukum dari larangan alkohol yang diatur dalam Al-Quran. Macam-macam hukum Islam ada 5. Yang pertama, wajib adalah sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas. Aktivitas yang berstatus hukum wajib harus dilakukan oleh mereka yang memenuhi syarat-syarat wajibnya. Aktivitas ini bila dilaksanakan pelaku akan diberikan ganjaran atau pahala, sedang bila ditinggalkan maka akan menjadikan yang meninggalkannya dosa. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah adalah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutannya tidak sampai ke tingkatan wajib. Sunnah merupakan perbuatan yang dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan hukuman atau dosa. Yang ketiga adalah haram. Haram adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan dosa dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Yang keempat adalah makruh. Makruh adalah perbuatan yang dilarang namun tidak terdapat konsekuensinya bila melakukannya. Dengan kita lain perbuatan, makruh dapat dikerjakan atau dapat diartikan sebagai perbuatan yang sebaiknya tidak dilakukan. Perbuatan makruh bila dikerjakan tidak mendapatkan dosa, apabila ditinggalkan juga tidak akan mendapatkan pahala. Dan yang terakhir adalah mubah. Mubah adalah perbuatan yang boleh dilakukan, bahkan lebih condong kepada dianjurkan, bersifat perintah, tetapi tidak ada janji berupa konsekuensi berupa pahala terhadapnya. Mubah yakni apabila dikerjakan tidak berpahala dan tidak berdosa, jika ditinggalkan pun tidak berdosa dan juga tidak berpahala. Mungkin sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.